Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SD Katolik Santo Justinus Diakopis. SD Katolik Santo Justinus Diakopis berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantoro, nomor 35, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. SD Katolik Santo Justinus Diakopis berada di bawah naungan Yayasan Yohanes Gabriel milik Keuskupan Surabaya. Visi misi SD Katolik Santo Justinus Diakopis. Visi sekolah berprestasi dilandasi iman, kasih, dan berbudaya lingkungan serta berwawasan global. Misi sekolah 1. Mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan berkualitas tinggi yang peduli dengan lingkungan sekolah. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. 3. Mewujudkan semangat kasih antar sesama dan lingkungan. 4. Mewujudkan sumber daya manusia yang peduli dalam mencegah pencemaran, kerusakan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup. 5. Mewujudkan warga sekolah yang mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban yang berkembang. Berikut akan kami tunjukkan ruangan-ruangan yang ada di SD Katolik Santo Justinus Diakopis. Ruang pertama adalah ruang kepala sekolah. Tepat di samping ruang kepala sekolah adalah ruang bendahara, di mana siswa dapat melakukan segala pembayaran. Selanjutnya adalah ruang guru yang berada di depan ruang bendahara. Selain sebagai ruang guru, ruangan ini juga berfungsi sebagai ruang tata usaha dan ruang koperasi sekolah. Di sebelah ruang guru adalah ruang kelas 1A. Berikutnya adalah ruang kelas 1B yang letaknya di samping ruang kelas 1A. Di sebelah ruang kelas 1B adalah ruang UKS. Dan inilah toilet siswa. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat ruang perpustakaan, laboratorium komputer, gudang, dan beberapa ruang kelas. Ruang perpustakaan adalah ruang pertama yang ada di lantai 2. Letaknya paling ujung sebelah barat. Di sini, siswa dapat meminjam dan membaca buku dengan nyaman. Kami
Di sebelah ruang perpustakaan terdapat ruang kelas 2. Selanjutnya adalah ruang kelas 3 yang posisinya berada tepat di samping ruang kelas 2. Dan ini adalah ruang kelas 4 yang berada di samping ruang kelas 3. Selanjutnya kita akan menuju ke ruang kelas 5. Ruangan ini berada tepat di depan tangga naik ke lantai 2. Di sebelah ruang kelas 5 adalah ruang kelas 6. Dan inilah ruang komputer SD Katolik Santo Justinus Diakobis. Ruangan ini terletak di paling ujung sebelah utara. Di tempat ini, siswa dapat belajar tentang IT. Ruang terakhir adalah gudang sekolah. Kita kembali ke halaman sekolah, di mana terdapat pos satpam. Kegiatan kebersihan sekolah dan pertamanan dilakukan setiap hari oleh tenaga pelaksana harian. Berikut adalah deretan wujud prestasi yang diperoleh siswa-siswi SD Katolik Santo Justinus Diakobis.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan beserta kita. Pertama-tama kita patut mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan limpahan kasih-Nya. Pada hari ini kita dipertemukan kembali meskipun dalam suasana yang berbeda. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru dan karyawan, dan anak-anakku calon siswa baru, dan anak-anakku yang sudah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa. Namun perjumpaan kita dengan suasana yang berbeda. Saya atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putri Bapak Ibu pada masa-masa yang sulit pada bulan Maret, tepatnya tanggal 16 Maret, hingga kenaikan kelas. Anak-anak harus melaksanakan pembelajaran dengan tetap berada di rumah. Hal ini terasa sulit, namun kita harus tetap melaksanakan karena memang situasi dan kondisi untuk negara kita, bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia sedang menghadapi masa pandemi COVID. Kami dari sekolah mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah berhasil untuk naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Itu semua berkat pendampingan, penyertaan, dan bimbingan Bapak Ibu yang ada di rumah. Tidak sedikit tenaga, pikiran, dan juga biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk pembelajaran di rumah. Namun kita percaya dan kita juga berdoa semoga masa pandemi COVID ini akan segera berlalu. Hingga saat ini kita pun masih tetap melakukan pembelajaran dengan secara daring. Nanti akan saya sampaikan, akan saya uraikan mengapa kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan putra-putri Bapak Ibu yang akan menjadi calon siswa di kelas 1 pada tahun ajaran 2020-2021. Inilah 42 calon siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Kami putra putri SD Katolik Santo Justinus Yaakobus, bersatu hati mengucapkan janji dengan restu yang ilahi, selalu hormat taat serta setia
Sejak saat ini, kalian resmi menjadi siswa-siswi SD Katolik Santo Justinus de Jacobus Krian. Kami, para guru dan karyawan, siap menyambut dan membantu kalian untuk menyongsong masa depan. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan satu persatu Bapak Ibu Guru yang akan mendampingi kalian dalam belajar. Saya Christine Marta Sela Von SPD, biasa dipanggil Misela. Saya wali kelas 1A. Saya Insinyur Kristiana Tutut Pujiastuti, biasa dipanggil Bu Kris. Saya wali kelas 1B. Saya Rosalina Tanti Erlina SPD, biasa dipanggil Mem Rosa. Saya wali kelas 2. Saya Marta Hartina SPD, biasa dipanggil Bu Marta. Saya wali kelas 4. Saya Andreati Filia Venusia SS, biasa dipanggil Mem Fenty. Saya wali kelas 5. Saya Alfonsus Danan Jaya Yuswara SPD, biasa dipanggil Bapak Danan. Saya wali kelas 6, bergabung di SDK sejak 1 Juli 2020. Saya Suci Arumani SPD, biasa dipanggil Bu Suci. Saya mengajar olahraga kelas 4, 5, dan 6, dan saya mengajar TIK kelas 1 sampai kelas 6 dan melayani perpustakaan. Saya Yosef Subiantoro SPD, biasa dipanggil Pak Yosef. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya Rati Arumawati, biasa dipanggil dengan Ibu Rati, sebagai bendahara sekolah. Saya Melina Cynthia, biasa dipanggil Bu Meli, sebagai tata usaha. Saya Valensius Badung, bisa dipanggil Pak Valen. Saya tenaga pelaksana. Saya Purwanto, biasa dipanggil Pak Pur. Saya sebagai pembantu pelaksana. Saya Filipus Darmaji Setiawan, biasa dipanggil Pak Dar. Saya sebagai security. Sekarang tiba saatnya kami menyampaikan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, keputusan bersama 4 kementerian tentang pembelajaran pada masa normal baru. Tahun ajaran 2020-2021 sesuai SK 4 Kementerian. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/KB/2020, 516,HK-031-Menkes/363/2020 440-382 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus DCAC 2019 atau COVID-19. Keputusan sekolah dan yayasan menyesuaikan dengan keputusan 4 kementerian, yaitu sebagai berikut. Satuan pendidikan pada zona merah, orange, dan kuning dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tetap harus dilaksanakan dari rumah. Prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana dengan satuan pendidikan yang berada di wilayah zona hijau?
Sekolah dan yayasan mengikuti keputusan 4 kementerian sebagai berikut ini. Pertama, keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Kedua, adalah jika pemerintah daerah atau kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua atau wali murid menyetujui putra dan putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Bila mana salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pembelajaran peserta didik melanjutkan belajar dari rumah. Selanjutnya mari kita lihat peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7 Juli 2020. Kita perhatikan secara keseluruhan, masih banyak yang berada di zona merah. Selanjutnya kita lihat data pertambahan COVID-19 Kecamatan Krian 10 hari terakhir. Karena sekolah kita berada di wilayah Krian, kita wajib mengetahui bagaimana situasi yang ada di wilayah Krian. Penambahan dan jumlah konfirm di Kecamatan Krian pada tanggal 26 Juni 2020, 47 penderita. Dan pada tanggal 26 Juni 2020 tambah 2 orang. 27 Juni 2020 tambah 5 orang. 28 Juni 2020 tambah 4 orang. 29 Juni 2020 tambah 1 orang. 30 Juni 2020 tambah 8 orang. 1 Juli 2020 tambah 1 orang. 2 Juli 2020 tambah 3 orang. 3 Juli 2020 tambah 3 orang. 4 Juli 2020 tambah 2 orang. 5 Juli 2020 tambah 4 orang. 6 Juli 2020 tidak ada konfirm. Dan selama 10 hari di atas pertambahan adalah 33 orang. Total ada 80 orang karena di antara tanggal 26 Juni sampai 6 Juli ada 3 orang yang meninggal. Selanjutnya, persiapan sekolah pada saat diterapkan pembelajaran secara tatap muka. Persiapan sekolah menjelang kegiatan belajar dengan model tatap muka. Mengenai sarana. 1. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala seminggu 2 kali. 2. Menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan di depan masing-masing kelas. 3. Menyiapkan hand sanitizer di depan masing-masing kelas. 4. Menyiapkan masker berlogo sekolah. 5. Menyiapkan face shield. 6. Menyiapkan tempat duduk siswa dengan jarak 1 meter antar siswa. 7. Tidak menyiapkan kantin. Diharapkan siswa membawa makan dan kue sendiri dari rumah. 8. Fasilitas tablet pembelajaran. Selanjutnya tentang tablet pembelajaran. Tablet untuk pembelajaran. Sekolah dan yayasan memikirkan pembelajaran jarak jauh dengan memfasilitasi siswa dengan memberikan kemudahan atau memfasilitasi tablet pembelajaran. Keuangannya dibayar dari uang kegiatan dan pembayarannya bersama dengan uang sekolah.
Secara rinci akan diberikan surat edaran dari sekolah, dikarenakan setiap kelas berbeda. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran, sekolah menghimbau kepada Bapak Ibu orang tua murid untuk membayar uang sekolah secara rutin. Demikian penjelasan dari kami, mengapa sekolah masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Atas perhatian Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anak semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan kami yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di hari yang kedua.